Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusti, NIM 12106311. Program studi bimbingan konseling Islam kelas 2B, mata kuliah pendidikan aku yang diampu oleh Ibu Bayati. Adapun video ini saya buat guna untuk mengulangi ujian akhir semester, dan di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama pendidikan karakter, yang kedua motivasi dan sugesti, yang ketiga mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. 1. Pendidikan menurut pasal butir 1 Undang-Undang Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara. Sedangkan dalam kamus Froy-Darwinta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter. Dalam pengertian yang sederhana, pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Pendidikan karakter telah menjadi penggerakan yang mendukung pengembangan sosial, membangun emosional, dan pengembangan etik para siswa ataupun mahasiswa. Itu merupakan upaya proaktif dan dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter ini juga dapat definisikan sebagai pendidikan yang membangun karakter yang mulia dari peserta didik dengan mempraktikkan dan mengajarkan nilai-nilai moral yang mengembalikan dan pengambilan keputusan yang beradab dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Tuhannya. Adapun tujuannya yaitu seseorang ilmuwan yaitu Foster mengatakan tujuan utama pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter, karena karakter adalah evaluasi dari seseorang atau individu dan masing-masing karakter dapat memberikan kekuatan, persatuan, dan mengambil sikap dalam setiap situasi. Sedangkan menurut Komdiknas dalam PT 2012, tujuan dari pendidikan karakter yaitu tujuan ada 5. Yang pertama itu mengembangkan potensi kolbu atau nurani efektif peserta didik sebagai manusia yang warga dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa dan religius. Terus yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan, dan mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar dan aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan. Selanjutnya materi yang kedua. Yang pertama itu pengertian motif. Motif ini merupakan suatu dorongan hasrat keinginan dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seorang. Motif ini memberi tujuan dan arah kepada tingkah laku manusia. Motif ini juga dapat diartikan sebagai pendapat serta pemikiran yang memiliki hubungan tema dan tujuan tertentu. Motif ini berasal dari tingkat kesadaran ataupun ketidaksadaran individu. Sebagai contoh, orang yang berpikir sadar atau tidak mengenai perbaikan dari hasil kerja atau berkompetisi dalam memperhatikan terbaiknya, misalnya mendasar pada kebutuhan
akan berprestasi, tingkat harapan serta kebutuhan individu ataupun keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, pengertian motivasi. Motivasi ini merupakan suatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk membuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Adalah konsep untuk memperhitungkan faktor-faktor dalam organisme yang membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan perilaku menuju suatu tujuan internal dan tujuan eksternal. Yang pertama itu ada persepsi individu mengenal diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, dan kebutuhan. Persepsi individu mengenal diri sendiri. Dengan adanya persepsi positif terhadap diri sendiri itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi diri individu. Persepsi positif akan membangkitkan rasa syukur dan rasa percaya diri, sehingga seseorang individu memiliki persepsi positif akan memiliki indera motivasi sehingga akan maju diri dengan aktualisasi. Terus selanjutnya harga diri dan prestasi. Harga diri bisa berasal dari diri sendiri dan orang lain. Saat ini kita mendapatkan suatu prestasi, maka bagilah reward dan penghargaan untuk diri sehingga penghargaan tersebut memacu rasa percaya diri dan memotivasi diri. Selain itu, prestasi ini juga bisa memicu timbulnya motivasi seseorang yang mendapatkan nilai bagus atau menenangkan perlombaan akan memiliki motivasi tersendiri untuk mempertahankan prestasinya. Selanjutnya harapan. Saat seorang individu mengharapkan sesuatu, maka ia akan termotivasi untuk mencapai hal tersebut. Harapan berpengaruh seseorang. Harapan memicu jiwa seseorang untuk mencapai apa yang diharapkan. Harapan ini merupakan informasi objektif yang mempengaruhi sikap dan subjektif seseorang. Yang terakhir, kebutuhan. Manusia memotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhannya. Kebutuhan akan mempengaruhi jiwa seseorang. Saat mereka membutuhkan sesuatu, dia akan termotivasi untuk mencapai apa yang dibutuhkan. Kebutuhan akan mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari dan memberikan respon terhadap apa yang dialami. Terus selanjutnya faktor eksternal. Mana faktor ini ada 3 macam, yaitu jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua, situasi lingkungan. Yang ketiga, sistem imbalan. Jenis dan sifat pekerjaan yaitu dorongan untuk bekerja sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan individu untuk menentukan sikap terhadap pekerjaan yang akan diterimanya. Terus yang kedua, situasi lingkungan. Situasi lingkungan mempengaruhi motivasi seorang. Lingkungan berperan penting terhadap hal yang akan diperbuat individu. Interaksi yang baik dengan lingkungan sosial juga akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Yang ketiga, sistem imbalan. Imbalan yang diberikan seseorang akan memicu individu untuk membuat hal yang sama. Makin besar imbalan yang diberikan, maka semakin besar pula perjuangan individu untuk mencapai suatu hal. Terus yang ketiga, pengertian sugesti. Sugesti merupakan cara pemberian suatu pandangan atau berpengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mau mengikuti pandangan atau berpengaruh tanpa berpikir panjang. Hal ini karena sugesti bersifat menggugah emosi spontan sehingga orang tersebut menerima sesuatu masukan tanpa berpikir panjang. Terus yang keempat, indikator motivasi dan sugesti. Menurut A.M. Sudirman ada 6 macam, yaitu tekun menghadapi tugas, menghadapi kesulitan, atau tidak lekas putus asa, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Orang dewasa lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya.
Terus, hakikat motivasi. Belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Menurut Agus, cara-cara menguji dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan membujuk atau menguji, misalnya kepada anak yang bodoh, tidak perlu dikatakan kepadanya bahwa ia bodoh. Guru selalu berusaha agar anak itu maju, yaitu dengan jalan membujuk agar ia lebih rajin. Dikatakan bahwa ia pun sama dengan teman-temannya. Yang kedua, dengan menakut-nakuti orang yang akan disugesti, misalnya pada malam hari kepada anak yang sering dikatakan akan adanya momok dan suka nakal, anak malas dan sebagainya, sedang dengan maksud agar anak itu menurut apa yang dia perintah atau suruhkan kepadanya, yang menunjukkan kelemahan orang yang disugesti. Selanjutnya, pengukuran motif dalam perilaku. Yang pertama itu pengukuran motif. Manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Studi-studi yang akan menggunakan teknik proyektif sangat tergantung pada para analisis studi. Seperti ini tidak hanya berfokus pada data itu sendiri, melainkan juga pada apa yang tersirat menurut para analisis. Yang kedua, pengukuran motif. Motif aspek lain yang perlu dipertimbangkan, laporan diri yang subjektif, memperlihatkan tingkat motivasi dari perspektif peserta didik. Pengukuran ini dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk program pendidikan. Pengukuran objektif terhadap motivasi sesuatu. Pengukuran yang tidak langsung dapat dilakukan melalui observasi perilaku dan diharapkan konsekuensi motivasi. Yang ketiga itu pengukuran sugesti. Dalam diri seorang biasanya sudah memiliki gambaran, keyakinan atau sikap terhadap sesuatu, norma atau pedoman, tingkah laku tertentu. Proses sugesti ini diarahkan ke aspek yang dipercayai oleh orang tersebut, sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik, behavioral, dan humanistik. Mekanisme perilaku menurut teori psikodinamik. Teori psikodinamik berawal dari Sigmund Freud. Psikodinamik berfokus pada pikiran alam bawah sadar dalam perkembangan kepribadian. Perspektif ini juga berfokus pada penyebab biologis dari keperbedaan kepribadian. Perspektif psikodinamik menentukan arti penting kekuatan yang disadari dan tidak disadari, yang mengarahkan perilaku, konflik kepribadian, dan dampak pengalaman masa kecil yang masih melekat. Psikodinamik yang dikembangkan oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Sigmund Freud menitik beratkan pentingnya struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Terus yang kedua, mekanisme perilaku, teori behavioral. Teori ini adalah teori yang menjelaskan atau mempelajari perilaku manusia. Behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajari melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Terus yang ketiga, mekanisme perilaku teori humanistik. Yang dimaksud dari aliran humanistik adalah
mempunyai sifat yang baik. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk terus berkembang, mengeluarkan diri kreatif, dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, menurut aliran ini, manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri dengan penuh kesadaran dan kebebasan, tanpa bantuan orang lain. Dalam teori humanistik ini menentang modifikasi perilaku dari teori behavioral dan psikodinalisis, yaitu kepribadian dan individu ditentukan oleh lingkungannya. Teori humanistik mengibaratkan individu itu seperti tumbuhan, dan yang di dalam tumbuhannya tersebut dapat berdiri sesuai dengan potensinya. Mungkin sekian dari saya. Alhamdulillah terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bisa berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.